Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Faindriana yang akan menyampaikan materi tentang pelaporan pertanggungjawaban. Laporan didefinisikan sebagai komunikasi secara objektif dan sistematis tentang realita yang terjadi di lapangan dalam rangka mewujudkan suatu target dan objek institusi yang sudah dirumuskan dan ditentukan sebelumnya, baik secara lisan maupun tulisan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 1. Dalam kategori laporan ada 2, yaitu secara formal, yaitu sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan dengan penyampaian secara resmi, logis, etis, dan realistis. Sedangkan informal yaitu penyajian laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diberikan dengan penyampaian secara logis, etis, dan realistis sesuai dengan format dan struktur yang sudah dibakukan dalam suatu institusi tentang peristiwa yang tidak resmi. 2. Laporan tentang persoalan dasar yang dijadikan sebagai pelaporan tentang hal tertentu, yaitu finances, accounting, engineering, marketing, production, management report. Yang ketiga, laporan dari segi fungsi ada 3, yaitu informative report, examinative report, dan analytical report. 4. Laporan dari segi waktu, pelaporannya ada 2, yaitu periodic report dan special report. 5. Laporan dari segi wewenang ada 2 laporan, yaitu public report dan private report. Yang keenam, laporan dari segi relasi antara penyusun dengan yang membaca, yaitu free report, professional report, dan administrative report. Yang ketujuh, laporan lahiriah, yaitu ada 4, meliputi memoran report, letter report, short report, dan long report. Adapun laporan lain ada 3, yaitu development report, validation report, dan recommendation report. Ruang lingkup pertanggungjawaban meliputi fiskal accountability atau akuntabilitas fiskal. 2. Law accountability, yaitu akuntabilitas hukum. Dan yang ketiga, program accountability, akuntabilitas program. Yang keempat, proses accountability atau proses accountability. Yang kelima, performance accountability atau performance akuntabilitas. Karakteristik pertanggungjawaban. Yang pertama, relevansi. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, dapat dipercaya. 4. Mudah untuk dipahami. 5. Dapat diverifikasi. 6. Lengkap. 7. Netral. 8. Padat. 9. Konsisten. Prinsip pertanggungjawaban. 1. Responsibility center, memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap hasil kerja dalam pencapaian target. 2. Acceptation principle, melakukan suatu laporan sebagai pertanggungjawaban terhadap hal yang dikira penting dalam suatu institusi untuk memudahkan dalam penentuan kebijakan. 3. Calculation principle, mendiskresikan situasi dalam pengimplementasian program yang dilakukan dengan suatu instansi lain. 4. Accountability principle, mempertanggungjawabkan terkait hal yang menonjol dalam suatu institusi baik dari segi kesuksesan ataupun kegagalan. 5. Use principle, pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja dapat memberikan suatu manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Komponen laporan sebagai pertanggungjawaban. 1. Menyampaikan suatu kondisi yang strategis dari suatu institusi terkait hal yang urgent dan unik. 2. Pencantuman visi, misi, objek institusi dalam pencapaian tujuan dan target. 3. Menyampaikan rencana
strategi dalam pelaksanaan suatu program yang sesuai dengan visi, misi, target, objek, kelebihan, kelemahan, potensi, dan ancaman. 4. Pertanggungjawaban hasil kerja yang meliputi pendeskripsian indikator hasil kerja, mengukur hasil kerja dengan standar yang ditetapkan, mengevaluasi hasil kerja agar dapat ditingkatkan, menyajikan informasi hasil kerja yang telah dilakukan, menyimpulkan hasil evaluasi, menginformasikan terkait pendanaan pada setiap kegiatan, serta mendeskripsikan solusi terkuat masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.